Ada yang bangkit dari luka zaman, tak membawa nama, hanya nyala iman. Langkahnya sunyi tapi mengguncang, membangunkan ruh yang lama diam. Ini bukan tentang satu jiwa, ini gema seruan dari langit yang setia. Bukan sorak yang ingin diraih, tapi kebenaran yang mesti disingkat. Bukan tokoh yang ditunggu, tapi cahaya batin yang kembali hidup. Isu ijazah palsu Jokowi sudah banyak makan kurban. Selain Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu dibui kena 6 tahun oleh PN Surakarta, kemudian dikurangi 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang. Korban ringan sekarang menimpa Profesor Dr. Sofyan Effendi. Dia harus menarik pendapatnya yang disampaikan pada Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ketika Sofyan Effendi mengatakan bahwa ya, Jokowi memang pernah kuliah di FK UGM, hanya saja sampai sarjana muda, titelnya BSc. Ini kuat sekali. Dia, jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, Kalau BSc. BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, Sarjana, nggak punya dia sarjana. Hanya itu, lantas ada kekuatan politik tertentu yang menekan Sofyan Effendi harus menarik kembali berbagai pendapat jujurnya yang disampaikan ke Dr. Rismond. Nah, saya bersahabat dengan Sofyan Effendi sejak mahasiswa sampai jadi dosen, sampai kami mengambil PhD program. Sofyan sesungguhnya pernah dekat dengan Jokowi ketika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi soal isi perut Jokowi, kiranya Sofyan sangat mafhum. Walaupun pernah dekat dengan Jokowi, Sofyan tidak pernah jadi Jokower. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sudah cukup lama saya tidak membuat video untuk di RTF channelnya Dr. Tifa ini. Karena kesibukan bolak-balik dari kantor polisi ke kantor polisi yang lain. Ya sudah, dijalani saja sebagai bagian dari kehidupan yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Baik, sahabat Dr. Tifa semuanya, tanda-tanda langit saya lihat ya dalam ancaman yang diberikan oleh beberapa pihak terhadap Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM, mengenai data-data kejanggalan ijazah, skripsi, dan masa perkuliahan Joko Widodo di UGM yang pada tanggal 16 Juli 2025 beliau paparkan secara lengkap, lugas, tegas, dan jujur kepada sahabat saya, Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, dan beberapa senior UGM atau alumni UGM yang lain. Tanda-tanda langit ini bisa jadi merupakan tanda penting dalam perjalanan menuju terbukanya kebenaran tentang ijazah Joko Widodo. Dalam konteks ini, keduanya, Profesor Sofyan Effendi dan Dr. Rismond Sianipar, bisa dianggap sebagai figur-figur yang membuka jalan menuju pemahaman lebih dalam terkait ketidakberesan yang mungkin tersembunyi. Juga saya sendiri, Dr. Tifa, dan sahabat saya yang lain, Dr. Roy Suryo, bersama dengan sahabat-sahabat lain, para aktivis, para akademikus, dan para pengacara yang tergabung di dalam TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis ya. Nah, Dr. Rismond Sianipar pada sekian bulan yang lalu ketika kemunculannya yang membahana di seluruh Indonesia, saya sebut sebagai the first Black Swan. Black Swan. Dan kali ini Profesor Sofyan Effendi menjadi the second Black Swan. Konsep Black Swan ini merujuk pada kejadian-kejadian yang tak terduga yang memiliki dampak besar sekali dan tidak bisa diprediksi. Jika kita melihat keduanya ya, baik Dr. Rismond Sianipar dan
Profesor Sofyan Effendi sebagai Black Swan bisa berarti bahwa penjelasan dan pernyataan mereka tentang isu ijazah ini membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi dari pandangan umum. Keduanya memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah besar yang sebelumnya mungkin dianggap tidak mungkin atau terlalu kompleks untuk terungkap. Secara spiritual dan profetik, bisa jadi langkah-langkah kami, RRT, Khalayak menjuluki atau netizen menjuluki kami sebagai RRT ya. Bukan Republik Rakyat Tiongkok, bukan. Tapi Roy Suryo, Rismon, dan Tifa, juga Profesor Sofyan Effendi, dan bersama dengan para aktivis dan akademikus yang lain, untuk melakukan penelitian dan mengungkapkan kebenaran adalah bagian dari kehendak langit. Ini sejalan dengan proses penyadaran yang insya Allah akan membawa bangsa ini pada titik pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana integritas dan keadilan harus ditegakkan di sebuah bangsa yang maju. Mari kita dalami lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan mendalam sesuai dengan metode yang selama ini saya gunakan untuk melakukan sebuah analisis sintesis kepada sebuah keadaan atau peristiwa yang sangat-sangat kompleks ya. Jadi menggunakan analisis multidimensional profetik. Ya, langkah pertama, kita memulai dengan melihat fenomena ini melalui lensa spiritual dan profetik. Sudah di atas ilmu, sudah di atas sains ya, sudah di atas filosofi, tapi kita menggabungkan antara spiritualitas dengan profetik. Di mana setiap kejadian yang terjadi tidak hanya dilihat hanya dari segi materi, tetapi juga dari perspektif kekuatan langit yang mengatur takdir dan kehendak ilahi. Tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar kan. Pencinta Jokowi, Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan-pernyataan di live stream ini. Dalam konteks ini, Profesor Sofyan Effendi sebagai whistleblower yang saat ini menerima berbagai macam ancaman bisa dilihat sebagai suatu bentuk ujian langit kepada beliau yang mengarah pada pembukaan kebenaran. Keberanian beliau untuk bicara, walaupun kemudian sehari setelahnya ditarik lagi, bisa dianggap sebagai manifestasi dari keadilan yang akan terungkap, meski itu harus ditempuh melalui jalur yang penuh tantangan. Langkah yang kedua adalah penyusunan fakta dan narasi. Dalam ranah ini, ya, kita perlu menyusun fakta-fakta yang relevan tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi dan kita inline-kan atau kita relasikan dengan pernyataan-pernyataan yang dan hasil observational studies yang disampaikan yang sudah dilakukan oleh saya sendiri, Dr. Tifa, dan bersama Dr. Rizman Syanipar dan Dr. Roy Suryo. Apa saja yang kemudian tersampaikan mengenai ijazah Joko Widodo yang telah lama menjadi sorotan publik? Bagaimana kita semua ini bisa menjelaskan fenomena ini dengan cara yang tidak hanya berbasis data, tapi juga dengan menggugah kesadaran kolektif bangsa. Penggunaan data dan narasi yang menghubungkan baik Profesor Sofyan Effendi dan Dr. Rizman Syanipar yang secara koinsiden bertemu di hari yang luar biasa tersebut ya, tanggal 16 Juli 2025. Dan keduanya menjadi Black Swan bagi kasus ijazah Joko Widodo ini. Bisa dimulai dari pemetaan pernyataan mereka yang memiliki dampak besar dalam membongkar kebenaran. Apa yang membedakan penjelasan mereka dengan analisis yang biasa dilakukan oleh orang lain? Pertama adalah lakukan langkah analisis tindakan yang terjadi secara global dan lokal. Kita juga perlu memetakan bagaimana reaksi masyarakat, terutama masyarakat intelektual, terhadap pernyataan-pernyataan ini. Adakah pengaruhnya dalam memicu perbincangan yang lebih luas? Misalnya terkait dengan keabsahan dokumen publik atau kewajiban pejabat negara untuk mematuhi prinsip transparansi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, dan bagaimana pola-pola perilaku publik ini muncul sebagai respons terhadap fenomena Black Swan yang dihadirkan oleh kedua tokoh tersebut. Kemudian berikutnya adalah penguatan keyakinan profetik.
Artinya ini sudah menyentuh kepada transendensi, kepada bagaimana Allah Sang Ilahi itu berkehendak terhadap keadaan ini, terhadap masalah ini. Sebagai bagian dari langkah profetik ini, kita perlu merumuskan sebuah keyakinan profetik yang mengarah pada pencerahan, yang mengarah pada terangnya kebenaran. Jadi tindakan dan keputusan Profesor Sofyan Effendi untuk bicara jangan hanya dilihat dari aspek manusia belaka, tetapi bisa dilihat sebagai bagian dari sinyal untuk membuka pintu-pintu kebenaran yang selama ini tertutup. Namun, dengan keyakinan profetik kita menyadari bahwa setiap langkah mengungkap kebenaran, meskipun selalu diiringi dengan ancaman, juga berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana langit bekerja melalui individu-individu sebagai alatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Artinya Profesor Sofyan Effendi tidak bisa mengatur langkahnya karena beliau sudah dipilih oleh langit untuk mengungkapkan kebenaran. Begitu juga dengan kami bertiga, begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain yang akan menyusul kemudian untuk bicara. Langit yang memilih kami untuk mengungkapkan kebenaran. Bagaimana dengan keberlanjutan proses? Bagaimana kita refleksi apa yang terjadi pada masa mendatang? Proses ini tentu tidak berhenti pada pernyataan atau aksi-aksi simbolik. Dalam perspektif jangka panjang, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah ini berujung pada sebuah perubahan struktural yang lebih besar di tingkat kebijakan publik. Bagaimana langkah ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih kritis terhadap integritas pemimpinnya. Bagaimana pula ini, ya, masalah ini, kebenaran yang kemudian dibongkar dengan menggunakan cara-cara maupun metodologi yang ilmiah membentuk narasi baru dalam masyarakat yang akan lebih berani mempertanyakan dan mengevaluasi kebenaran. Dengan metode-metode ini kita bisa lebih dalam menilai fenomena ini dari berbagai dimensi, baik itu dari sisi sains, bagaimana itu dari sisi filosofis, sisi spiritual, sosial, hingga politik. Pernyataan Profesor Sofyan Effendi, jika kita analis, Anda masih bisa mendapatkan jejak digital abadinya ya dalam berbagai macam video-video yang tersebar mulai dari platform YouTube sampai TikTok, ya, Facebook dan Instagram, dan itu menjadi jejak digital yang tidak bisa dihapus sampai kapanpun ya. Jadi ini sangat sangat apa ya, sangat penting sekali untuk Anda menyadari keberadaan sebuah jejak digital. Jadi pernyataan Profesor Sofyan Effendi sudah menjadi sebuah domain publik dan ini bisa dianggap sebagai langkah berani dalam mengungkap potensi penyimpangan administratif yang melibatkan institusi pendidikan tinggi ternama yang notabene adalah milik atau bagian dari kehidupan Profesor Sofyan Effendi sendiri. Sebagai mantan rektor UGM, kredibilitasnya memberikan bobot lebih pada klaim-klaim yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 16 Juli 2025. Namun, penting untuk dicatat bahwa UGM telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan keabsahan ijazah Joko Widodo. Meskipun kontroversi ini tetap menjadi bahan diskusi publik. Jadi saya juga berencana dalam waktu dekat akan bersurat kepada Rektor UGM, kepada Dekan Fakultas Kehutanan UGM maupun kepada Humas UGM, Perpustakaan UGM yang dalam beberapa hari ini tuh terkabarkan ya oleh Dr. Ismon Sianipar yang sedang bersama dengan teman-teman relagama, mereka menyembunyikan atau mereka menyimpan ya skripsi, tidak hanya skripsi Joko Widodo yang waktu itu masih bisa diakses oleh kami pada tanggal 15 April 2025, tetapi juga skripsi angkatan tahun 1985 itu juga raib, tidak bisa lagi diakses. Dan ini untuk diketahui ya bahwa UGM telah melakukan kesalahan prosedural yang terlindung oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Harap ingat, UGM itu menjadi bagian dari lembaga yang mendapatkan pendanaan dari APBN, sehingga atas nama Undang-Undang UGM sudah menjadi domain publik beserta segala dokumen-dokumen yang ada di dalam UGM itu. Jadi kalau UGM berniat untuk menyembunyikan, artinya Anda melakukan kesalahan secara undang-undang. Lalu kita juga perlu menganalisis secara mendalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, ya. Karena ini bukan sekedar masalah administratif atau akademik, tapi berpotensi untuk menggugah kesadaran kolektif mengenai transparansi, integritas, dan kebenaran dalam kehidupan publik, ya. Kalau kita lihat dalam dimensi dimensi beyond ya,
Fenomena ini dapat dilihat sebagai bagian dari perjalanan panjang yang dibimbing oleh takdir ilahi. Ini adalah takdir ilahi. Dalam ajaran Islam, misalnya, setiap tindakan atau peristiwa dalam kehidupan manusia seringkali memiliki makna yang lebih dalam, yang berkaitan dengan ujian dan pemurnian jiwa. Di sini kita bisa memahami bahwa pernyataan Profesor Sofian Effendi dan reaksi publik terhadapnya bisa dianggap sebagai bagian dari proses pembukaan kebenaran yang telah lama tersembunyi, sebuah panggilan untuk mengungkap kebohongan demi kebaikan bersama. Jika kita melihat ini sebagai bagian dari suatu strategi langit, pernyataan ini bisa dianggap sebagai ujian besar bagi para pihak yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan integritas mereka. Ini adalah jalan bagi bangsa ini untuk kembali menemukan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, meskipun terkadang jalan menuju kebenaran itu penuh dengan rintangan. Sekarang dalam aspek kejanggalan ijazah Joko Widodo yang disampaikan oleh Profesor Sofian Effendi ini menyentuh hal-hal yang sangat mendalam ya. Ada beberapa kejanggalan yang disebutkan oleh Profesor Sofian Effendi ya. Pertama adalah format ijazah yang tidak sesuai era wisuda. Ini mencerminkan ketidaksesuaian administratif yang cukup signifikan. Kalau memang ijazah itu keluaran dari Universitas Gadjah Mada. Saya sendiri sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan spesimen-spesimen ijazah asli, bahkan satu fakultas, Fakultas Kehutanan UGM yang keluar tahun 1985. Ternyata kalau kita komparasikan dengan ijazah yang diklaim sebagai ijazah dari Joko Widodo oleh kader PSI, ya, yaitu namanya Dian Sandi Utama, itu secara diametral sangat berbeda, ya. Jadi ini pun juga dipertegas oleh pernyataan dari Profesor Sofian Effendi ya, bahwa format ijazah tidak sesuai dengan era wisuda di tahun 1985 itu. Format yang tidak sesuai itu artinya menunjukkan ketidakberesan dalam administrasi yang bisa memicu pertanyaan tentang validitas proses wisuda itu sendiri. Nah, saya sendiri sangat menyaksikan. Sebab apa? Saya tahu dari ijazah yang keluar dari UGM asli tahun 1985 itu, ijazah itu sangat bermutu, sangat berkualitas, sangat pantas dikeluarkan oleh universitas ternama dan sehebat Universitas Gadjah Mada ya. Jadi sedangkan ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli Joko Widodo yang disampaikan oleh Dian Sandi Utama di Twitternya itu jelas menunjukkan bukan kualitas yang sepadan dengan kehebatan dan keternamaan dari UGM ya. Dalam konteks ini sebenarnya saya maupun Dr. Rizman Syanipa, Dr. Roy Suryo maupun Profesor Sofian Effendi sebetulnya justru harus dilihat sebagai bentuk kecintaan kami kepada alma mater kami, Universitas Gadjah Mada. Instead of kami memburuk-burukan atau menjelek-jelekan, bukan. Kami ingin membuktikan ya bahwa ijazah yang menjadi polemik itu bukan dibuat oleh UGM justru. Ya, harus dilihat dengan searif dan sebijaksana itu. Lalu dari sisi foto, beliau juga mengatakan bahwa foto yang tertempel di ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo itu bukan bukan fotonya Joko Widodo. Foto ini tidak sesuai dengan wajah yang dikenal masyarakat dan ini kemudian jadi menciptakan keraguan tentang keaslian dokumen tersebut. Dalam konteks akademik, ini bukan cuma sekedar soal identitas personal dan juga sudah dibuktikan berbagai macam metode digital forensik oleh Dr. Rizwan Syanipar dan Dr. Roy Suryo dan beberapa ahli digital forensik yang lain ya yang sudah menyampaikan analisisnya juga di sosial media, juga saya dari aspek fisiognomi, anatomi, dan behavior ya. Ini kita sangat meragukan apakah foto yang ada pada ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi ini fotonya Joko Widodo ya, karena ilmu dan teknologi nggak bisa dihambat untuk menyatakan kebenarannya. Maka ini juga menjadi pelajaran buat kita semua ya, menyangkut keabsahan dokumen yang menjadi dasar pengakuan akademik seseorang. Artinya ya, kalau memang betul nanti terbukti ya, terbukti ini sebagai sebuah bentuk penipuan yang oleh Profesor Sofian Effendi itu dikatakan sebagai sebuah penipuan yang besar gitu, ya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang melakukan manipulasi tersebut gitu ya. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa tidak ada selama ini bukti kehilangan ijazah asli. Jadi tidak ada dokumen yang menyatakan sebagai sebuah bukti sah mengenai laporan kehilangan ijazah ya. Apakah ini mengarah pada penggantian ijazah secara tidak sah ya. Jadi ini
Apakah jadi ada dua ijazah yang dikeluarkan atas nama Joko Widodo atau bagaimana? Jadi ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai proses administrasi yang terjadi pada saat itu ya. Apalagi saksi-saksi yang lain sudah mengatakan bahwa ijazah versi Dian Sandi Utama itu tidak dibuat oleh UGM tapi dibuat oleh pihak yang lain ya. Dalam hal ini ada penjelasan dari Pak Beator Suryadi, kader atau tokoh dari PDI Perjuangan ya. Dan ini membutuhkan investigasi yang sangat mendalam ya. Tidak cukup hanya dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim, apa yang disampaikan juga pada gelar perkara yang saya juga hadir di situ sebagai saksi dan sebagai saksi ahli ya yang dihadirkan ya. Jadi perlu investigasi yang lebih mendalam dan ya saya sudah mengusulkan kepada teman-teman untuk melibatkan ahli digital forensik maupun ahli fisiognomi ataupun ahli yang terkait ya dengan pembuktian atas ijazah ini dari internasional. Kemudian bagaimana dampak terhadap kepercayaan publik ya? Pernyataan Profesor Sofyan Effendi membuka tabir ketidakpastian yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, terutama seorang presiden. Jika seorang presiden yang seharusnya menjadi contoh integritas dalam masyarakat ternyata memiliki masalah dengan keabsahan ijazahnya, maka ini dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan. Profesor Sofyan Effendi sebagai mantan rektor UGM membawa bobot moral dalam hal ini yang membuat klaimnya semakin sulit untuk diabaikan begitu saja. Bagaimana reaksi publik terhadap hal ini bisa menjadi indikasi ketidakpuasan terhadap sistem yang sudah ada dan berpotensi membuka ruang bagi gerakan masyarakat untuk meminta akuntabilitas yang lebih besar dari pejabat publik. Seiring dengan semakin besarnya sorotan terhadap masalah ijazah ini, mungkin akan muncul tuntutan-tuntutan berikutnya untuk melakukan audit lebih mendalam terhadap seluruh proses administrasi pendidikan yang melibatkan pejabat negara, dan apalagi jika dokumen itu atau ijazah itu digunakan oleh orang untuk bisa meraih jabatan publik. Ini benar-benar sangat memerlukan audit yang terbuka dan transparan, karena sekali lagi diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, dalam perspektif sosial, pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini dapat dilihat sebagai sebuah gejala adanya kesenjangan besar antara aparatur negara dan masyarakat. Publik yang semakin terhubung dengan informasi di era digital information seperti sekarang, yang sangat mudah publik itu untuk mengakses apapun informasi melalui media sosial, kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempertanyakan dan mengevaluasi legitimasi pemimpin mereka. Dan ini dapat memicu pola pikir yang lebih kritis dalam masyarakat terhadap otoritas dan kekuasaan yang ada. Dari sudut pandang politik, ini bisa menjadi momen yang sangat menentukan bagi masa depan politik, tidak hanya masa depan politik Joko Widodo, tapi juga masa depan politik bangsa ini. Terutama jika isu ini ternyata tidak ditangani dengan bijak, ya, dengan abuse of power, dengan melakukan manipulasi, ya, terhadap penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Tentu saja kita tidak ingin kasus Tom Lembong terjadi pada ijazah Joko Widodo ini ya. Nah, ketidakpastian mengenai keabsahan ijazah ini akan mempengaruhi legitimasi pejabat ya di mata publik dan mungkin memberi dampak buruk terhadap citra politik ya Joko Widodo, terutama di tengah-tengah perjuangan dia memperjuangkan anaknya di tahun 2029. Sekarang kita bisa lihat secara legal dan institusional ya. Di balik pernyataan-pernyataan yang disampaikan Profesor Sofyan Effendi, Dr. Isman Syanipa, Dr. Roy Suryo, saya sendiri juga dan banyak ahli yang lain, ada dimensi legal yang harus diperhatikan. Jika klaim tentang kejanggalan ijazah ini terbukti benar, maka langkah hukum harus diambil untuk mengusut masalah ini. Sebab hal ini tidak hanya menyangkut reputasi individu, tapi juga mengarah pada pertanyaan tentang integritas sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal akuntabilitas administrasi pendidikan tinggi. Institusi pendidikan seperti UGM harus siap untuk memberikan klarifikasi dan harus siap untuk diaudit secara memadai mengenai proses penerbitan ijazah tersebut. Karena ini semua dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Apabila terbukti ada kelalaian atau bahkan tindakan yang melanggar hukum, maka ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih besar, baik pada individu yang terlibat di dalam proses pembuatan ijazah yang janggal itu, maupun bagi institusi yang terlibat, GM, KPU, ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana menghadapi keadaan ini ya? Dalam situasi ini penting sekali untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip profetik, yaitu tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan meskipun ada ancaman atau tekanan. Ini bukan hanya tentang membongkar kebenaran terkait ijazah Joko Widodo, tapi juga tentang bagaimana proses ini bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa ini untuk lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Jalan yang ditempuh bisa jadi penuh liku, tapi setiap langkah yang bisa diambil dengan integritas akan membawa bangsa ini menuju pemurnian dan pencerahan. Dalam konteks ini, langkah Profesor Sofyan Effendi untuk bicara secara jujur, secara tegas, secara lugas, bisa dilihat sebagai sebuah panggilan untuk semua pihak agar tidak takut untuk mengungkap kebenaran demi keadilan yang lebih besar. Semulanya, fenomena ini lebih dari sekedar permasalahan administratif ataupun politik. Ini adalah ujian besar bagi bangsa Indonesia tentang bagaimana mereka menghadapinya. Apakah bangsa ini akan terus terjebak dalam kebohongan yang nyaman, ataukah mereka akan memilih untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun itu penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Profetik di sini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil dengan niat baik dan keinginan untuk melihat kebenaran terungkap akan diberkahi dengan petunjuk ilahi yang membawa kedamaian dan keadilan bagi semuanya. Menjadi orang jujur dan benar sangat sulit di negara yang hukumnya tumpul dan buta seperti negara saat ini. Tetapi menjadi orang yang berani menegakkan kebenaran adalah orang yang insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memegang kebenaran saat ini laksana menggenggam bara api. Dan itu yang sudah saya, Dr. Tifa, rasakan bersama teman-teman saat ini. Dan kini tiba gilirannya kepada Profesor Sofyan Effendi. Yakinlah bahwa Allah sudah memerintah kebenaran itu hadir di dunia saat ini, dan kita hanyalah alatnya. Wa makaru wa makarallah. Tak ada yang lebih besar dari makar Allah. Bantu sebar video ini, like dan subscribe untuk mendukung DRTF channelnya Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.